mendengar dengan seksama kisah para nabi dan rasul itu, Bapak Ibu sekalian, kita akan semakin sensitif dengan kebenaran. Tahu kita mana yang benar, tahu kita mana yang salah, tahu kita mana yang hak, tahu kita mana yang batil. Ya. Wa mau'izatun, dan sebagai nasihat. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menasihati kita dengan cara mengisahkan kepada kita kisah para nabi dan rasul tersebut. Di dalamnya ada nasihat. Apakah ketika kita mendengar cerita tentang Qabil dan Habil misalkan, kita mau jadi Qabil atau mau jadi Habil? Ya. Ada pengikut Nabi Lut alaihissalam, kita mau jadi pengikut Nabi Lut atau kaum yang menentang Nabi Lut? Jadi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menasihati kita. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, sebagai peringatan bagi orang-orang beriman. Jadi kisah-kisah itu peringatan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan kepada kita tentang kisah nabi dan rasul, maka sesungguhnya kita sudah diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dari masa ke masa tidak berbeda dengan suasana dan kondisi yang terjadi pada zaman para nabi dan rasul. Dan itu sebagai hujjah wa dzikra lil mu'minin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman, sebagai pengingat ya, wa dzikra lil mu'minin. Jadi orang-orang yang meyakini mudah mencerna, kemudian mengikuti baik itu kebenaran, nasihat ya, yang ada pada kisah para nabi dan rasul tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan memulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam adalah merupakan nabi pertama, dan ketika kita bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam, maka kita harus memulainya dari kisah pertama sekali diciptakan alam raya ini, diciptakan makhluk. Maka ada satu hadis yang diriwayatkan oleh para muhadditsin ya, di sini ada namanya Ruzain ibn Luqaid ibn Amir atau Abu Ruzain Luqaid bin Amir. Pada suatu ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, kata Abu Ruzain, "Aina kana Rabbuna qabla an khalaqas samawati wal ard?" Ya. Kata sahabat ini, "Wahai Rasulullah, di mana Tuhan kita? Di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi?" Ya. Jadi sahabat ini bertanya, posisi Allah di mana? Kadang-kadang kan kita sering juga muncul di benak kita, sebelum Allah menciptakan apa-apa, Allah berada di mana? Ya. Maka perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini masalah gaib. Ya, masalah gaib. Sesuatu yang gaib itu tentunya tidak tahu kita seperti apa yang sesungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak tahu yang sesungguhnya kecuali hanya Allah yang tahu. Tetapi tentunya Rasulullah SAW menjawab, ya, kana Allahu fil ama, ya. Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang tidak ada apa-apa. Jadi fil ama itu artinya Allah Subhanahu wa taala berada di sesuatu tempat, karena fi itu kan kata tempat, ya. Tetapi fil ama, sesuatu tempat yang tidak ada apa-apa. Nah, gimana caranya kita untuk mencernanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Tentunya tidak ada yang bisa kita bayangkan. Yang jelas maksud Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sebelum diciptakannya makhluk atau apapun yang diciptakan Allah sebelum itu diciptakan, maka hanya Allah sendiri, tidak ada yang lain. Ya. Artinya begitu, fil ama. Tapi Rasulullah SAW ada mengatakan,
ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Ini hadis ini, riwayat ini disebutkan dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata Rasulullah, di atasnya kosong, di bawahnya kosong. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak bisa kita bayangkan ya seperti apa. Ya. Tsumma khalaqal arsya 'alal ma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Ya, salah satu makhluk Allah yang paling besar. Ya. Yaitu arsy. Kemudian Allah menciptakan arsy di atas air. Ya. Ini Rasulullah SAW yang mengatakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy di atas air. Ya. Tsumma khalaqal arsya 'alal ma. Kalau dilihat dari redaksinya berarti air dulu diciptakan baru arsy. Ya. Kemudian ada dalam hadis yang lain, riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam buku Al-Bidayah wan Nihayah, beliau meriwayatkan kana awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Ya. Yang pertama sekali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Nah, di sini para ulama di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini berbeda pendapat, mana duluan, arsy atau pena atau qalam, ya. Bahkan dalam Al-Qur'an ada disebut dengan surat Al-Qalam, ya. Nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Yang artinya pena. Jadi yang pertama sekali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Para ulama berpendapat mana duluan, pena atau arsy. Tapi dilihat dari perdebatan para ulama beserta dalil-dalilnya, maka Ibnu Katsir rahimahullah menguatkan Allah lebih dahulu menciptakan arsy di atas air, kemudian baru pena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena itu untuk menuliskan maqadirul khalaiq, apa yang terjadi sejak saat itu sampai hari kiamat, ya. Apapun yang terjadi sampai hari kiamat, ya. Di alam raya yang besar ini, yang luas ini, yang subhanallah, kalau kita ini Bapak Ibu, bumi kita ini mungkin macam pasir aja di antara alam raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pena itu menuliskan semuanya. Semua yang besar maupun semua yang kecil, ya, tidak ada yang luput dari pena yang dituliskan Allah Subhanahu wa taala fi lauhil mahfuz, di lauhil mahfuz. Nah, ketika itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Kita kalau menggambarkan langit itu Bapak Ibu bukan hanya di atas bumi, langit yang kita tengok biru itu enggak, ya. Tetapi bumi yang sangat kecil sekali dibandingkan alam raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Itu hanya mungkin sebesar pasir saja kita bumi ini, ya. Bukan kitanya, buminya sebesar pasir, ya, dibandingkan alam raya yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin pun lebih kecil daripada itu. Wallahu taala alam, dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang terjadi, ya, kalau seandainya bumi mungkin lebih kecil daripada pasir, bahkan kuman ataupun lebih kecil daripada kuman, itu gerak-geriknya itu semua ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala oleh al-qalam itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menulis itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat. Jadi yang pertama sekali di antara tiga makhluk, ya, yaitu malaikat, jin dan manusia, yang pertama sekali diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat, ya. Hum ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Kenapa? Karena mereka la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah menyelisihi atau menyimpang atau lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah membangkang
tidak pernah lari dari apa yang diperintahkan Allah dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Yang di dalam Al-Qur'an disebutkan para malaikat ini banyak jumlahnya, ya. Dalam surah Al-Mudaththir disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentang tentara-tentara Allah, yaitu para malaikat itu kecuali Allah. Banyaknya, bentuknya, tugasnya apa-apa saja, seperti apa cara menjalankan tugasnya, itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak ada yang tahu tentang mereka, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin Bapak, Ibu-ibu enggak terasa ini di ruangan ini banyak malaikat ini, Pak. Kenapa? Karena di sini majelis ilmu. Ada dalam hadis disebutkan memang khusus diciptakan Allah Subhanahu wa taala para malaikat yang jumlahnya banyak sekali yang khusus kerjanya untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Jadi ketika saya mengucapkan salam udah banyak ini para malaikat. Dilaporkan semua apa yang kita kaji pada malam hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah Maha tahu, ya. Mereka catat, ya, apa yang kita kaji, kemudian mereka pun ikut mengikuti dengan seksama kajian kita ini. Dalam hadis disebutkan jumlah para malaikat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa di langit yang luasnya luar biasa tidak terhingga dan di luar jangkauan kita itu tidak ada tempat sejengkal pun melainkan ada malaikatnya. Berarti ini penuh semua ini Pak, Bu, malaikat. Ya, mereka bertasbih, bertahmid, beristighfar dan bahkan berdoa kepada Allah untuk orang-orang beriman. Thanks for watching.